Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pembahasan tentang Kitabul Janaiz. Kitab mengenai jenazah yang ada di dalam kitab Bulughul Maram. Ini membahas tentang bab jenazah. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh beliau, yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram. Bapak, ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, aksiru zikra hadimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur segala kelezatan hidup di dunia ini. Ayil maut, atau tegasnya maut atau kematian. Jadi bapak, ibu, ayah, bunda, kita disuruh oleh Rasulullah, kita dihimbau oleh Rasulullah untuk banyak-banyak ngingat mati. Karena kita galau-galau ini bakal mati, galau-galau. Ibu-ibu bakal mati, bapak-bapak bakal mati. Semua yang hadir di sini semuanya saling susul menyusul akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa an Buraidah radhiyallahu anhu, hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu yamutu bi'arqil jabin, orang yang beriman itu meninggal dunia dengan keringat di dahinya. Jadi salah satu tanda bahwasanya orang itu matinya husnul khatimah, bapak ibu, yaitu dia berkeringat ketika meninggal dunia di dahinya. Salah satu tanda dia husnul khatimah. Maka kalau ibu bapak melayat orang yang meninggal, kemudian disingkapkan kain yang menutupi tubuhnya, masih di ruang tamu dia, ada keringat di dahinya, itu tanda bahwasanya orang ini matinya husnul khatimah. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala, ini dari Abu Sa'id dan Abi Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah, talkinkan kepada orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Ini hadis ini terdapat dua makna. Jadi orang yang nak meninggal atau orang yang sudah meninggal dunia. Kalau ada sebagian ulama yang mengartikan hadis ini mentalkinkan di telinga orang yang mau meninggal dunia di antara kamu. Jadi kalau dia sudah mulai sakaratul maut, bapak ibu ya, banyak-banyak talkinkan di telinga kanannya. Ibu punya suami nak meninggal dunia, banyak-banyak talkinkan di telinga kanannya kalimat la ilaha illallah. Jangan ajak ngomong lagi kalau dia sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah dari mulutnya. Pak,
ikuti bacaan ibu Pak. Pak, ikutin bacaan mama Pak. La ilaha illallah. Sekarang Ustadz, nanti ya, sabar-sabar ibu-ibu. Cak lagi regetan ya, nak nambah tadi sebabnya kan. Idak insyaallah idak nambah ibu-ibu. Nambah rezekinya baik, bukan nambah istrinya. Talkinkan di telinga kanannya kalimat la ilaha illallah supaya apa? Supaya di akhir hayatnya dia bisa mengucapkan kalimat ini la ilaha illallah. Karena ada hadis yang lain yang disampaikan Rasul, barang siapa yang di akhir hayatnya dapat mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk syurga. Maka kalau sudah bisa mengucapkan kalimat thayyibah ini la ilaha illallah, jangan ajak ngomong lagi. Ibu-ibu diam saja. Jangan tanya di mana BPKB mobil. Jangan tanya di mana surat-surat rumah, surat-surat tanah, ya, surat nikah dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Tak usah ditanyakan lagi. Kenapa? Supaya di akhir hayatnya yang terakhir diucapkannya kalimat yang sakral ini la ilaha illallah. Bapak juga begitu. Kalau ibu nak meninggal dunia, talkinkan di telinga kanannya la ilaha illallah. Ya. Jangan sekarang, nanti bapaknya. Ketika nanti ibu sudah bisa mengucapkannya, maka diam bapak, supaya terakhir yang diucapkan ibu adalah la ilaha illallah. Bapak ibu ayah bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak mudah mengucapkan kalimat ini. Ada seorang profesor, seorang dokter juga di Jakarta, di rumah sakit besar di Jakarta. Beliau mengadakan satu penelitian. Di antara 1000 pasien yang pernah beliau tangani dan beliau talkinkan dengan kalimat la ilaha illallah, 1000 pasien ini hanya 7% dari 1000 itu yang dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Masya Allah Bapak Ibu, sedikit sekali, kecil sekali persentasenya, hanya 7% yang dapat mengucapkan la ilaha illallah yang ditalkinkan oleh beliau dokter ini. Kenapa tidak mudah? Karena tergantung dengan amal ibadah kita masing-masing. Maka Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu sebab yang menyebabkan orang yang di rumah sakit kemudian matinya su'ul khatimah karena keluarganya sendiri yang tidak memberikan perhatian terhadap salat. Mengapa mereka tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Salah satu sebabnya mereka yang sakit ini suka meninggalkan salat. Jadi hati-hati. Ini disebutkan Qala an-Nawawi fil Adhkar. Imam Nawawi mengatakan di dalam kitab Adhkar, ajma'al ulama ala anna ad-du'a'u lil amwati tanfa'uhum wa yasiluhum sawabuhu. Seluruh ulama, sebagian besar ulama bersepakat bahwasanya doa untuk orang yang sudah meninggal dunia itu bermanfaat dan sampai kepada orang-orang yang meninggal dunia pahalanya. Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia berkata, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwathi, bahwasanya mayit yang di dalam kubur itu seperti orang yang tenggelam, yang membutuhkan pertolongan
dari orang-orang yang masih hidup. Ini orang yang meninggal dunia. Kemudian dikatakan lagi oleh Imam Nawawi, mimma yurisu su'al khatimah tarkus salah. Orang yang mewarisi daripada mati yang su'ul khatimah karena meninggalkan salat. Kasirun minan nas yatrukus salah. Betapa banyak orang yang meninggalkan salat indal maradi, ketika dia sakit. Khususan fil mustashfa, khususnya di rumah sakit. Faruqba ma yamutu ahadukum ala tilkal halah, apabila seseorang di antara kalian meninggal dunia dalam keadaan yang demikian, fayamutu ala su'il khatimah, maka dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Karena dia tidak melakukan salat. Wa may yaqulu limaridin, barang siapa yang mengatakan kepada orang yang sakit, entah yang sakit itu suaminya dirawat di rumah sakit, entah yang sakit itu istrinya dirawat di rumah sakit, entah anaknya, entah ayahnya, entah ibunya, entah keluarganya yang lain, kemudian dia berkata kepada yang sakit sedang dirawat, diinfus di rumah sakit ini, dia mengatakan la tusalli, tidak usah salat. Innallaha la yukallifuka, sesungguhnya Allah tidak akan membebanimu dengan salat ini. Tidak apa-apa, tidak salat. Kau kan sedang sakit, tidak apa-apa, tidak salat. Kau kan kondisimu payah, tidak bisa berwudu, tidak apa-apa, tidak salat, kata dia. Masya Allah. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, fahuwa syaitan, sesungguhnya orang yang berkata demikian itu setan dalam bentuk manusia. Bapak Ibu, kenapa begitu? Fa innahu la yajuzu tarkus salah, sesungguhnya tidak boleh meninggalkan salat. Fi ayyi halin minal ahwal, pada setiap keadaan apapun. Wa fi ayyi syaklin minal ashkal, pada kepayahan seperti apapun. Illa bil maut, kecuali orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah dijemput oleh maut. Wa zawalil aqli, dan orang yang hilang akalnya. Wong gila boleh tak salat, wong yang koma boleh tak salat. Jadi kalau kepengin tidak salat, ya ibu bapak gila dulu. Kalau kepengin tidak salat lagi, berarti sudah lewat. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini salat hanya dari mulai hidup ini Bapak Ibu sekalian sampai meninggal dunia. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya diminta meruqyah di rumah sakit Siloam oleh salah seorang jemaah di Tangga Buntung. Orang dishub, udah payah kondisinya, sakit sudah agak lama, dari dishub Jakarta kemudian pindah ke dishub Palembang, agak punya jabatan lah sedikit, perempuan, sakitnya sakit kanker usus, sampai ususnya yang besar itu sudah dibuang sama dokter, diangkat. Tidak juga ditemukan penyakit intinya, sampai dokter Siloam ngangkat tangan, kata dibilangnya begitu sama keluarganya. Sudah dikemoterapi sebanyak 26 kali, sampai kebal badannya terhadap kemoterapi. Kurus, kering, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Padahal waktu kecil termasuk salah satu bayi sehat nasional. 44 tahun umurnya masih, di bawah saya. Bayi sehat nasional zaman Pak Harto dikirim ke Jakarta untuk dilombakan sebagai bayi sehat nasional dan menang, Bapak Ibu. Umur 44 tahun, sakit luar biasa, cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian dia intinya pengen cepat mati lah, ya.
tidak tahan lagi sudah, Bapak Ibu sekalian. Suaminya masih gagah, kemudian disenderkan tubuhnya di pangkuan suaminya ketika diruqyah itu. Saya bilang jangan minta mati Bu, kita minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berikan yang terbaik, ibu masih sembuh, itu adalah anugerah dari Allah, mukjizat dari Allah, saya bilang. Keberkahan dari Allah. Kalau ibu memang dipanggil sama Allah, memang itulah yang terbaik. Ya Ustaz, dia bilang. Jangan lupa sholat, saya bilang. Mak mana nak sholatnya Ustaz, dia diinfus, kata keluarganya. Nah inilah yang tidak benar Bapak Ibu sekalian. Orang diinfus pun masih bisa sholat. Bagaimana dia kemudian wudhu? Tayamum. Tidak bisa wudhu pakai air, tayamumkan. Kalau dia tidak bisa sendiri, tayamumkan oleh keluarganya. Kalaupun kemudian dia tidak bisa berwudhu, kemudian harus air mengalir, pakai sibinan kalau bahasa Jawanya. Anduk, kemudian dibasahkan di wastafel, kemudian diusapkan di wajahnya, anggota-anggota wudhunya, tangannya, yang kelewatan pakai debu. Sebagian yang kelewatan karena ada infusnya pakai debu. Bagaimana debunya Ustadz? Ya, yang nempel di dinding-dinding rumah sakit itu aja udah sah. Kayak kita mau umroh, kayak kita mau haji itu kan, kita biasanya tayamum di bangku pesawat gitu. Kayak gitu, tidak apa-apa. Yang penting dia salat, jangan sampai ninggal salat. Kenapa? Karena orang yang sakit di dalam rumah sakit, kalau dia meninggalkan salat, indikasi dia bakal mati su'ul khatimah. Maka Bapak Ibu, Ayah Bunda, kalau nanti suami sakit, istri sakit, keluarga sakit, tetap sampaikan kepada mereka, wajib untuk melaksanakan salat. Akhirnya selesai dari ruqyah, pelepasan Bapak Ibu sekalian, wafat beliau. Subhanallah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah 7 hari. Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ada 6 golongan jasad yang tidak akan hancur dimakan oleh tanah. 6 jasad yang tidak akan sirna dimakan oleh tanah, tidak hancur jasadnya ketika meninggal dunia. Siapa saja mereka yang tidak akan hancur dimakan oleh cacing tanah jasadnya ketika meninggal dunia? Yang pertama yaitu jasad para nabi dan para rasul. Yang pertama, tidak akan hancur dimakan oleh tanah sampai akhir zaman, utuh dia. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syuhadaul ma'rakah. Orang yang meninggal dunia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang matinya karena syahid ini tidak akan hancur jasadnya. Ketika Hamzah meninggal dunia, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalnya Hamzah ini kan karena ditombak oleh seorang budak daripada Hindun, musuh bebuyutannya. Hindun ini sangat dendam kepada Hamzah. Kenapa? Karena Hamzah membunuh suami Hindun. Sejak itulah Hindun dendam kepada Hamzah, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditombak dia dari jarak jauh, kena, meninggal dunia, syahid di medan laga. Selesai peperangan, kemudian Hindun menyuruh seseorang untuk mencari jasad Hamzah. Ketika itu kalah kaum muslimin ketika perang Uhud. Dicari jasad Hamzah, ketemu. Kemudian
didekatin jasad Hamzah, diambilnya pisau yang tajam, dirobeknya dada Hamzah, diambilnya jantungnya, dikunyahnya, dilepehkannya lagi, Bapak. Saking dendam kesumatnya kepada Hamzah. Menganga itu, dada yang tadi dirobek oleh Hindun menganga sampai kemudian Rasulullah sedih melihatnya. Sangat-sangat sedih melihat kondisi jenazah daripada pamannya yang beliau sangat cintai. Dimakamkan Hamzah. Beberapa puluh tahun kemudian setelah dimakamkan jasad Hamzah, Arab Saudi banjir. Ketika banjir itu makam syuhada Uhud, ini jenazahnya terangkat ke atas. Ketika air sudah surut, dievakuasi jenazah ini oleh pemerintah Arab Saudi. Salah satunya jenazah Hamzah yang sudah puluhan tahun dimakamkan di sana, bahkan ratusan tahun dimakamkan di sana, masih utuh, Bapak Ibu. Bahkan dada yang dibelah oleh Hindun itu masih mengeluarkan darah yang segar dan berbau harum. Darahnya tidak berbau anyir. Subhanallah, ini janji Allah kepada orang yang syahid di medan perang membela agama Allah, jasadnya akan diberikan keutuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jasad para muazzin, jasad orang-orang yang suka azan. Jadi para muazzin, orang yang galak ngebang bahasa kitanya, tidak dibayar. Dia tidak dibayar, tidak minta bayaran juga, Bapak Ibu. Oh ya, aku ni muazzin, dah lama di Masjid Nurul Huda ni, tak ada kamu tak bayar, tak ngunjuk amplop sama aku ni. Kalau yang model macam ini tak ada, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau dia rajin azan, suaranya bagus. Ada orang ni zaman sekarang rajin azan, suaranya jahat, Bapak Ibu sekalian. Tapi maksudnya azan itulah. Ada yang modelnya macam itu, ya. Suaranya lah sudah tak lemak didengar, ke lagunya tak lemak pula, Bapak Ibu sekalian. Wong tu bukannya bangun untuk sholat, malah tambah berkekepan dengan selimut. Wong itu azan sudah tidur baik lagi katanya. Adalah yang macam itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini muazzin yang ikhlas karena Allah Ta'ala, tidak mengharapkan imbalan atas azannya, tidak meminta imbalan kepada pihak masjid, ikhlas karena Allah Ta'ala. Berapa tahun Ustaz? Selama 7 tahun minimal dia menjadi muazzin di satu masjid. 7 tahun minimal, tidak meminta bayaran dan upah. Kalau dikasih diterima, kalau tidak apa-apa. Maka jasadnya tidak akan hancur dimakan cacing tanah. Kemudian yang keempat, hafizul Quran at-taqi al-amil bih, yaitu jasadnya para hafiz Quran. Seperti adik kita nih, ya, ustadz kita nih yang imam tetap gitu ya, hafiz Quran, insyaallah ya, orang yang hafiz Quran. Tapi itu syaratnya apa? Syaratnya at-taqi bihi, yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala seumur hidup. Kemudian al-amil bih, mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Jadi ini syaratnya. Kalau hanya hafiz Quran, cuman lafadznya baik, dia hafal, tapi tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjauhi larangan Allah, tidak memenuhi perintah Allah, dan tidak mengamalkan isi kandungan Quran, maka tetap jasadnya akan hancur dimakan cacing tanah. Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, al-alim at-taqi al-muhtasib, orang yang alim, ahli ilmu agama, ahli fiqih, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, al-muhtasib, yang kemudian dia berdakwah tidak mengharapkan upah. Dia berdakwah tidak mengharapkan upah, dikasih diterima, tidak dikasih tidak beruntung, Bapak Ibu sekalian. Dikasih amplop alhamdulillah, tidak dikasih amplop tidak minta, Bapak Ibu sekalian. Nah,
ini orang yang ikhlas semata-mata. Kalau saya terus terang tidak butuh amplop Bapak Ibu sekalian. Nah, tahu nih tahu lah Bapak. Udah bocor. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amplopnya bayang untuk apa? Isinya ya, Pak ya. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah, yang penting dia tidak minta. Tidak minta, kalaupun tidak dikasih jangan berutuk. Nah ini syaratnya. Alim, punya ilmu, mengajar dia, tapi tidak mengharapkan upah. Insya Allah orang begini tidak akan hancur dimakan cacing tanah jasadnya. Seperti siapa Ustaz? Imam Nawawi Al-Bantani. Jasadnya tidak hancur. Syekh Nawawi Al-Bantani dimakamkan di kota Mekah. Ulama kita dari Banten, ulama besar Bapak Ibu sekalian, dimakamkan di kota Mekah. Ketika hendak digusur makamnya, kalau di kota Mekah kan begitu. Kalau sudah beberapa tahun itu dilihat, kalau kemudian makam ini sudah lama, diambil tulang belulangnya, ditempatkan di tempat lain. Ketika dibongkar makamnya Imam Nawawi Al-Bantani, masih utuh jasadnya, maka tidak jadi untuk dibongkar makamnya, tetap disitulah. Kalau di Mekah nanti ibu bapak umroh haji akan melihat itu makamnya Imam Nawawi Al-Bantani dewean. Yang lain sudah pada digusur, lah dipindah. Ada dewean makam. Kemudian Kiai Haji Maimun Zubair, ketika beliau hendak dibongkar juga kuburannya, ternyata masih utuh, tidak jadi dibongkar. Kemudian ditutup lagi Bapak Ibu. Ini salah satu tanda Allah ingin memberikan tanda-tanda kebesarannya. Janji Allah itu benar. Orang yang alim, orang yang ulama mengamalkan ilmunya dan dia tidak mengharapkan upah dari manusia, akan utuh jasadnya. Bapak Ibu ayah bunda, yang terakhir dalam hadis ini yaitu ba'dul auliya, sebagian daripada wali-wali Allah, bukan wali murid, wali Allah. Siapa wali Allah ini Ustaz? Dikatakan oleh Imam Nawawi, wali Allah ini yaitu orang-orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan dia punya amal yang dawam yang dia lakukan. Ini dia wali Allah nih. Contoh, setiap malam tahajud rutin. Kemudian apa lagi? Salat sunnah dia tegakkan Bapak Ibu, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu daripada ciri wali Allah. Puasanya rutin. Daud sehari puasa, sehari idah. Besok puasa, besoknya idah. Ini berat puasa Daud ini Bapak Ibu. Kalau puasa Senin Kemis masihlah ringan, tapi puasa Daud ini berat. Sehari puasa, sehari idah. Ustaz, ada tak sholat Daud Ustaz? Tak katik kalau sholat Daud. Adanya puasa Daud. Maksudnya apa? Sehari sholat, sehari idah. Apa yang mau saya? Nah, ini banyak yang galak kalau yang model macam ini. Sehari sholat, sehari idah Bapak Ibu. Ibu-ibu banyak yang galak juga. Pasti. Tapi tak katik ibu. Sholat Daud. Adanya puasa Daud. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazah fa inna tilka salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in taku siwa dzalika fa syarrun." Bapak Ibu ayah bunda, Rasulullah mengabarkan kepada kita untuk cepat-cepatlah memakamkan jenazah. Kalau orang sudah meninggal dunia keluarga kita, maka cepatlah untuk dimakamkan. Jangan tunda-tunda lagi. Jangan gara-gara nunggu anaknya yang ada di Papua
terbang pesawatnya delay pulau, lama pakai Lion Bapak Ibu, misalnya delay berjam-jam, akhirnya mayatnya ini bapaknya, mayatnya ibunya, jenazahnya bapak ibunya harus menunggu lama. Ini zalim kita kepada mayit ini. Kalau dia orang saleh, kita segerakan dimakamkan, dia segera mendapatkan nikmat kubur dari Allah. Kalau dia orang yang tidak saleh, kita melepaskan diri daripada keburukan dia, Bapak Ibu sekalian. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan tunda-tunda dia untuk dimakamkan. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ummu Athiyyah radhiyallahu anha qalat, hadis dari Ummu Athiyyah radhiyallahu an, ia berkata, nuhina 'an ittiba'il janaiz, kami dilarang untuk mengantarkan jenazah sampai ke liang lahat. Walam yu'zam alaina, kan tetapi larangan ini tidak saklek atau tidak berat kepada kami. Nah, ini Bapak Ibu, ayah bunda, ini hadis ibu-ibu, ini hadis yang disampaikan Rasul bahwasanya kaum wanita ini dilarang oleh Rasulullah untuk mengantarkan jenazah, tapi larangan ini tidak saklek. Jadi ibu bapak masih longgar, ini larangannya. Jadi kalau ibu mau ngantarkan bapak nanti ketika meninggal dunia, mengantarkan keluarga ketika meninggal dunia sampai ke liang kuburnya, sampai ke liang lahatnya, sampai ke TPU, silahkan. Tetapi harus diperhatikan, ibu tidak boleh bersolek, ibu tidak boleh kemudian memakai pakaian yang terbuka auratnya. Ibu tidak boleh kemudian menangis histeris. Harus jaga hatinya. Jangan sampai kemudian labil. Itu syaratnya. Kalau itu terpenuhi, boleh. Kenapa ulama melarang ibu-ibu kemudian mengantarkan jenazah? Kebanyakan ini kepada kaum wanita, hatinya labil. Sampai di liang lahat, nyingok suaminya, kemudian dimasukkan dalam liang lahat, dia tidak tahan, menjerit dia, ya, suamiku misalnya, ambil. Untung saja ini yang dimasuk ke liang lahat tidak ada juga menjerit, istriku. Bapak Ibu ayah bunda, ya, ini biasanya begitu. Maka dilarang wanita untuk menuju ke makam. Kemudian galak bersoleh, kemudian galak bertabarruj, terbuka auratnya, dilihat oleh laki-laki yang bukan muhrimnya, apalagi masih muda, ya, meninggal dunia masih muda. Kemudian banyak pelayat-pelayat laki-laki, tuh janda muda, janda kembang, kata dia. Nah, sudah lihat laki-laki, mata-mata laki-laki, itu tuh istrinya masih cantik ya. Bolehlah itu nanti kalau kita kepek, nah misalnya, auzubillah. Ini yang tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Maka kemarin saya diminta takziah, mengisi takziah di daerah kilometer 7 di komplek Pemda KM 7, Masjid Al-Muhajirin, dekat situ. Seorang karyawan PT KAI, masih muda, umur 32 tahun, gagah-gagahnya, meninggal dunia karena kecelakaan. Anaknya masih kecil-kecil, yang kedua masih umur 2 tahun, yang pertama, yang sulung masih umur 4 tahun, istrinya masih muda, Bapak Ibu sekalian. Maka ini kalau kemudian tidak pandai-pandai dia kemudian menjaga hati, istri semacam ini kemudian histeris dia di dekat liang lahat, ini kan tidak boleh. Maka ini yang kemudian membuat ulama melarang kemudian kaum wanita untuk mengantarkan sampai ke liang kuburnya. Kalau dia bisa memanage hatinya, silakan, tidak apa-apa. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Ibni Umar radhiyallahu an,
dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mayyitu yu'adzibu fi qabrihi bima niha alai. Seseorang yang meninggal dunia, mayit, itu diazab di alam kuburnya karena ratapan daripada orang yang masih hidup, ratapan keluarganya. Kalau ibu meratapi anaknya yang sudah meninggal dunia, kemudian ibu meratapi suami yang sudah meninggal dunia, bapak juga meratapi istri yang sudah meninggal dunia, keluarga dekat yang sudah meninggal dunia, maka ratapan bapak ibu inilah yang membuat dia diazab di alam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu, ayah bunda, terakhir kali, kemudian kalau kita ziarah ke kubur, jangan lupa bawa kembang ya, ditaburkan di atas pusara makam daripada keluarga kita, emak bapak kita. Berdoalah di pucuk pusara itu, minta diringankan siksa daripada ayah ibu kita, minta diringankan daripada azab kubur ayah ibu kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ulama-ulama kemudian menganalogikan dengan kembang? Karena dulu Rasulullah menancapkan pelepah kurma di atas dua makam yang sedang disiksa di alam kuburnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, la'allallaha yukhaffifu azabahuma ma lam yaibas. Mudah-mudahan Allah meringankan azab mereka berdua selama pelepah kurma ini belum kering. Jadi pelepah kurma ini bertasbih dia kepada Allah, dan tasbihnya inilah yang meringankan daripada azab kubur orang yang disiksa di alam kuburnya. Kemudian kalau kita di sini dak katik kurma, dak katik pelepah kurma yang basah, pakainya bunga, ditabur di atas makam seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu ayah bunda, karena sudah berbunyi tadi belnya, maka saya kira waktu kita sudah habis. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tausiah agama pada subuh kali ini membahas hadis-hadis mengenai kitabul janaiz ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Biasanya ada pertanyaan Pak ya? Atau enggak ada? Cukup ya? 1-2 pertanyaan. Monggo silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kita sering mendoakan orang tua kita, saudara kita, jamaah kita, agar Allah memberinya umur yang panjang dan barokah dan memberinya rezeki yang melimpah ruah. Namun demikian, katanya umur dan rezeki itu sudah dicatat atau ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah doa kita akan bisa merubah sesuatu yang sudah ditentukan itu? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus, saya jawab dengan singkat. Bapak Ibu ayah bunda, yang namanya umur, jodoh, maut, kemudian rezeki, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih di dalam kandungan. Di dalam kandungan ibu kita, usia kandungannya 4 tahun, ditiupkan ruh di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian astagfirullahaladzim, 4 bulan Bapak Ibu sekalian, di dalam kandungan 4 bulan ya, ditiupkan ruh di dalamnya. Kemudian Allah tetapkan 3, rezekinya seberapa, kemudian jodohnya siapa, mautnya di mana,
ya kapan, tempatnya di mana, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu ayah bunda, ketika orang mendoakan kita, mudah-mudahan rezekinya barokah, mudahan rezekinya bertambah, mudah-mudahan umurnya dipanjangkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termaktub di dalam hadis. Orang itu bisa bertambah umurnya dengan dia bersedekah, Bapak Ibu sekalian. Dan banyak sekali cerita-cerita orang yang bersedekah kemudian umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara sedekahnya ini. Jadi berkah umurnya. Ada juga umurnya tetap 60 tahun misalnya, 70 tahun misalnya, 80 tahun misalnya umurnya tetap, tetapi walau dia sudah meninggal dunia, namanya tetap dikenang oleh orang banyak sebagai orang baik. Namanya senantiasa disebut-sebut oleh orang. Walau dia sudah meninggal dunia, sudah beberapa puluh tahun meninggal dunia, tapi namanya tetap disebut-sebut senantiasa, selalu disebut. Ini tandanya berkah umurnya. Walau dia sudah meninggal dunia, namanya tetap abadi, Bapak Ibu sekalian. Kemudian rezeki ini adalah juga hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Rezeki bisa bertambah dengan sedekah kita juga, Bapak Ibu. Rezeki bisa bertambah kalau kita membantu orang lain. Rezeki bisa bertambah kalau kita saleh, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir itu ada dua. Ada takdir mubram, ada takdir muallaq. Takdir mubram ini bagaimana Ustaz? Takdir yang sudah pasti adanya, tidak bisa dirubah oleh manusia. Contoh, matahari terbit dari arah timur, terbenam ke arah barat. Ini sudah takdir mubram, tidak bisa dirubah oleh manusia. Kemudian takdir muallaq, ini takdir yang masih berkaitan dengan usaha ikhtiar manusia. Nah, ini dia tadi waktu kecilnya miskin, bapak ibunya miskin, tinggal di dusun. Karena dia ini rajin bekerja, jujur orangnya, meningkat rezekinya. Jadi orang kaya raya, Bapak Ibu sekalian. Maka rezeki ini bisa diraih Bapak Ibu sekalian dengan kerja keras, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa diraih, kemudian menolong membantu orang lain. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini takdir yang muallaq Bapak, yang masih bisa berubah dan bergantung dengan ikhtiarnya manusia. Kalau kita sering didoakan oleh orang lain, insya Allah berkah. Bapak mudah-mudahan berkah umurnya. Berkah itu walaupun pendek mungkin umurnya, tapi Bapak itu senantiasa bisa melaksanakan perintah Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau umur yang berkah itu bagaimana Ustaz? Yang seperti tadi, umurnya diberikan panjang oleh Allah, diberikan pendek oleh Allah, tapi digunakan dengan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah. Yang tidak berkah bagaimana? Umurnya panjang tapi tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk maksiat kepada Allah, ini umur yang tidak berkah. Rezeki yang berkah bagaimana? Rezeki yang berkah yang digunakan untuk taat beribadah kepada Allah. Yang tidak berkah yang digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak, intinya semua doa-doa yang dipanjatkan oleh orang lain untuk kita itu berimbas pada kita, positif kepada kita. Kalau doanya positif, insya Allah akan berimbas baik kepada kita, Bapak. Ya, jadi ini takdir muallaq yang masih butuh ikhtiar manusia dan bisa berubah karena adalah daripada hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Cukup? Masih baik. Cukup Bapak ya. Para bapak, para ibu, ayah bunda, mari bersama-sama kita tutup perjumpaan kita pada subuh kali ini dengan berdoa. Mudah-mudahan berjumpanya kita di masjid
Nur Huda Jakabaring ini menjadi cikal bakal berjumpanya kita kembali di surga Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah.